Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Saldi Fiona, NPM 19 14 12 10 44 dari jurusan Agroteknologi Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan biografi pengusaha sukses, yaitu bernama Top Itipat. Biodata Top Itipat. Nama beliau yaitu Aitipat Kulapong Fanis atau bisa disebut dengan Top Itipat. Beliau lahir di Thailand 24 November 1984. Orang tua beliau bernama Woraset Kulapong Fanis. Istri beliau bernama Prapatsorn Wiriyakit Nukul. Beliau dikenal sebagai pengusaha cemilan rumput laut, yaitu Tau Kainoe. Perjalanan hidup Top Itipat. Karya dalam bermain game. Bukan satu hal yang baik tentu saja, tapi perkenalan dunia bisnis justru dimulai dari sini. Seperti kebanyakan pemuda seumurannya, Top Itipat mengalami kecanduan game online saat dia berumur 16 tahun, yaitu pada tahun 2004 di saat masih bersekolah di SMA dan membuatnya melantarkan sekolahnya. Dari bermain game ini, ternyata Top Itipat menghasilkan banyak uang dari game tersebut dari penjualan senjata-senjata di game tersebut. Uang yang didapatkan begitu banyak hingga bisa beli mobil dan hal-hal yang diinginkan. Dengan bisnisnya ini, beliau bahkan meraih penghasilan mencapai 1 juta baht. Ia dapat membeli sebuah mobil seharga 600 baht, yaitu sekitar 200 juta rupiah. Kehidupan Top Itipat ini bisa dibilang boros. Para pembelinya game online-nya yaitu pencinta sesama game online dan ada juga yang berasal dari luar negeri. Namun, karena ini bisnis ilegal, maka sudah pasti tak akan bertahan lama. Disinilah Top Itipat mulai terlilit masalah. Rekening game online-nya diblokir karena diketahui melakukan transaksi jual-beli secara ilegal. Di sisi lain, orang tuanya sedang mengalami masalah finansial dan terlilit hutang sangat banyak. Namun masih berusaha untuk membiayai Top Itipat kuliah, tetapi beliau sendiri menolak. Akhirnya beliau bisa kuliah, tapi dengan mencuri jimat milik ayahnya dan digadaikan. Di saat yang bersamaan, bisnis orang tuanya yang mengalami kebangkrutan, dan di saat yang bersamaan pula, karena kemalasannya beliau, selama ini Top Itipat tidak berhasil masuk kuliah perguruan tinggi negeri. Ia pun harus masuk universitas swasta. Nah, dengan sisa uang yang dimiliki Top Itipat, akhirnya beliau berpikir untuk membuka usaha baru, yaitu beralih usaha ke bisnis DVD player, tapi ia ditipu mentah-mentah sebab semua DVD playernya ternyata barang palsu dan uangnya tidak dapat kembali. Nah, tetapi beliau berusaha mencari pinjaman uang ke bank untuk memulai usaha barunya lagi. Namun pihak bank tak begitu saja menyetujuinya. Akhirnya beliau mencoba berpikir untuk mencoba berbisnis usaha yang lainnya. Di titik inilah Top mulai bersadar, menyadari kesalahannya karena telah melalaikan sekolahnya dan pelajarannya. Nah, di titik ini Top mulai bersentuhan dengan kerasnya dunia bisnis. Hutang yang melilit usaha orang tuanya yang mencapai 40 juta baht atau setara dengan 12 miliar rupiah semakin memperburuk keadaan. Terlebih lagi rumah mereka disita pihak bank. Di tengah himpitan ini, beliau tetap berkeras hati untuk menjalankan bisnis baru. Nah, suatu ketika Top berjalan-jalan ke sebuah pameran dan melihat ada sebuah alat untuk menggoreng kacang. Nah, kemudian
beliau terpikir untuk berjualan kacang. Top mulai menyewa alat tersebut dengan harga 10.000 baht per bulan. Di sini keberanian Top mulai terlihat. Kemudian dia membuka toko kacang di mall bersama pamannya. Nah, di sini perjuangan Top dimulai untuk dapat membuat kacang yang enak. Dia bertanya kepada tukang kacang di jalanan, bagaimana sih caranya membuat kacang yang enak? Namun, walaupun dia berhasil membuat kacang yang enak, dagangan tetap tidak laku, sehingga membuat beliau sedikit frustasi dan mencoba beberapa cara agar dagangannya itu laku. Nah, suatu ketika Top berjalan ke sebuah pasar tradisional dan mendapatkan beberapa inspirasi seperti memberikan diskon dan lokasi sangat menentukan untuk beliau berbisnis, yaitu tempat yang strategis. Nah, sebab lokasi menjadi salah satu faktor menentukan dalam keberhasilan penjualan suatu produk. Kemudian beliau bersikeras meminta pindah tempat ke bagian depan mall dan terlihat bahwa kacang goreng semakin laku keras. Kemudian ia membuka beberapa cabang. Karena usia beliau yang masih muda, beliau dinasehati oleh pamannya karena baru awal dia usaha kacangnya laku, tetapi sudah berani untuk membuka cabang baru. Saat ia mulai melakukan ekspansi bisnis chestnut-nya secara besar-besaran, timbul satu masalah lain di mana mesin pembuat kacang goreng yang Top gunakan menimbulkan asap dan mengotori asap mall, sehingga harus tutup dan pihak mall juga membatalkan kontrak tokonya tersebut. Ya, selanjutnya yaitu berbisnis rumput laut goreng. Nah, di titik ini Top hampir putus asa karena orang tuanya pun memutuskan untuk pergi ke Cina. Top tetap berkeras hati untuk bertahan di Thailand dan melanjutkan usahanya. Dari bisnis jual kacang, akhirnya Top beralih haluan untuk berbisnis rumput laut goreng. Makanan cemilan yang kekasihnya berikan di kala itu, akhirnya beliau terinspirasi dan berpikiran untuk membuat rumput laut goreng. Nah, ia pun membeli beberapa rumput laut, namun basi dalam waktu 1 minggu. Ini membuatnya bertanya-tanya dan mendatangi profesor di bidang pangan untuk menyelesaikan masalah ini. Profesor tersebut berhasil membantu Top membuat makanan agar tidak mudah basi dan membuatnya vakum kemasan dan mengganti dengan nitrogen. Lalu, kegagalan demi kegagalan dialami oleh Top Itipat sendiri. Tantangan berikutnya yang dihadapi oleh Top Itipat yaitu Top tidak bisa membuat rumput laut yang enak karena setelah digoreng rasanya itu pahit. Dia dan pamannya menghabiskan lebih dari 100.000 baht, yaitu sekitar 28 juta rupiah untuk uji coba rumput laut, tapi gagal. Sampai semua rumput lautnya habis. Dalam tekanan yang begitu hebat, Top berusaha mencari tahu tentang berbagai strategi-strategi penjualan. Ia bahkan rela belajar langsung dari pasar dengan bertanya-tanya kepada pedagang. Inspirasi datang ketika ia mendapati pamannya jatuh terluka di rumahnya. Di saat itu hujan sedang deras sekali. Lalu Top Itipat membawa pamannya ke rumah sakit. Karena dia masih bingung dengan usahanya itu, akhirnya beliau masih bersikeras untuk menggoreng rumput laut tersebut sampai rumput laut itu habis. Nah, ketika rumput laut sudah habis, beliau akhirnya menemukan rumput laut yang masih sisa oleh pamannya di halaman rumah. Tetapi rumput laut tersebut sudah terkena hujan deras semalaman dan akhirnya beliau mencoba untuk menggorengnya dan ternyata hasilnya itu enak dan disitulah
Akhirnya Top Itipat menemukan jalan keluarnya untuk menggoreng rumput lautnya itu menjadi enak. Nah, inspirasi datang ketika ia berbelanja di salah satu minimarket 7-Eleven. Ia menerapkan metode yang pernah diajarkan ketika di tempat khusus yang dipilih ayahnya, yaitu metode ekspansi penjualan ke berbagai negara. Nah, sebelumnya ayahnya terpaksa memasukkan Top mengikuti kursus bisnis karena tidak sanggup masuk di perguruan tinggi karena alasan biayanya. Nah, lagi-lagi tak semudah membalikan telapak tangan. 7-Eleven ternyata memiliki standar yang tinggi yang harus dipenuhi supaya produk Top bisa masuk pasaran. Berbagai upaya Top lakukan, tapi semua mengalami kebuntuan. Top hampir saja putus asa dan memutuskan untuk berangkat ke Cina bersama orang tuanya. Tetapi sebelum itu terjadi, Top melakukan usaha terakhirnya demi memenuhi syarat dari pihak 7-Eleven, dan upaya penghabisannya kali ini tidak sia-sia. Kesulitan yang ada mulai dari inovasi untuk kemasan produknya sampai Top juga diharuskan memiliki pabrik untuk memproduksi dalam jumlah yang besar. Dan akhirnya kesuksesan itu datang. Dengan susah payah semuanya dapat terpenuhi. Untunglah juga ada kantor kecil milik keluarganya yang masih tersisa, dan akhirnya Top mengubah menjadi sebuah pabrik kecil. Dengan begini, Top berhasil memenuhi syarat ketentuan serta kuota yang ditetapkan. 2 tahun kemudian, Top berhasil membayar hutang keluarganya dan berhasil mengambil kembali rumah keluarganya. Top Itipat di usianya yang ke-26 tahun, ia sudah memiliki 2.500 karyawan dan mengirim ke 6.000 cabang 7-Eleven seluruh dunia dan mengekspor 9 rumput laut ke 27 negara termasuk Indonesia. Top telah memiliki lahan perkebunan rumput laut sendiri di Korea Selatan dan pendapatannya mencapai 1,5 miliar baht atau setara dengan 450 miliar rupiah per tahunnya. Top Itipat ini telah berhasil mencatatkan dirinya sebagai a young billionaire from Thailand. Top Itipat membayar kesuksesannya dengan berkorban jiwa, raga, waktu, kesenangan jadi gamer, termasuk berkorban cinta terhadap kekasihnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.